Ibu hamil yang kehamilannya sudah melewati HPL itu biasanya sudah merasa ketakutan, merasa cemas akan terjadi sesuatu pada janinnya. Nah, sebenarnya bahaya apa tidak sih hamil lewat HPL? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya ya. Jadi HPL itu adalah hari perkiraan lahir. Karena hari perkiraan lahir itu bukan hari pasti lahir. Jadi itu adalah jarak untuk diperkirakannya bayi itu lahirnya kapan. Dan perlu Bunda ketahui bahwa bayi lahir itu dimulai dari minimal usia kehamilan 37 minggu dan maksimalnya 2 minggu lewat HPL atau sesuai dengan hasil USG. Jika hasil USG-nya masih normal semua, masih bagus semua, itu masih bisa ditunggu sampai batas saran dari dokter kandungan saat USG. Pertanyaannya di sini, jika Bunda mengalami kehamilan di mana sudah lewat HPL, itu bahaya apa tidak sih? Apa yang harus Bunda lakukan? Nah, ketika Bunda mengalami kehamilan yang sudah lewat HPL, misalkan lewat 1 atau 2 hari, sebaiknya tindakan pertama yang harus Bunda lakukan adalah Bunda bisa memeriksakan segera kehamilan Bunda. Yang terpenting kalau bisa Bunda harus melakukan yang namanya USG. Kenapa wajib sekali ibu hamil yang lewat HPL itu harus USG? Karena dengan USG kita akan tahu bagaimana kondisi janin dan kehamilan secara keseluruhan. Jadi kalau Bunda sudah lewat HPL, jangan sampai Bunda tidak USG sama sekali ya. Bunda harus sesegera mungkin melakukan USG. Nanti yang diharapkan dari hasil USG-nya itu kita bisa tahu apakah kehamilan ini masih bisa ditunggu lagi sampai gelombang cinta atau kontraksi asli persalinan datang dengan sendirinya, atau memang harus segera dilahirkan karena dari hasil USG misalkan terjadi suatu kondisi gawat janin. Nah, hasil USG yang masih bisa ditunggu lagi walau lewat HPL itu jika hasil USG-nya normal semua ya. Normal semua itu dalam arti jumlah air ketubahnya itu masih cukup, tidak sedikit, tidak keruh, dan jumlah air dan warna air ketubahnya itu juga jernih ya. Kemudian selain itu juga dari ari-arinya. Ari-ari atau plasentanya itu masih dalam batas normal, tidak mengalami pengapuran yang sangat banyak ya. Selama detak jantung janinnya juga masih normal. Karena biasanya detak jantung janin itu yang sudah lewat HPL itu biasanya memang mendekati 120. Tapi Bunda tidak perlu khawatir. Yang terpenting masih di antara jarak 120 sampai 160 itu aman, itu normal buat kita bisa menunggunya lagi sampai ada gelombang cinta atau kontraksi asli itu datang dengan sendirinya. Nah, jadi mulai sekarang untuk Bunda yang sudah lewat HPL, asalkan hasil USG-nya normal semua seperti yang Bidan Irawati jelaskan tadi, dan juga hasil laboratorium Bunda termasuk HB darah, cek darahnya itu normal semua, cek lab urinnya juga normal semua, dan Bunda tidak ada keluhan apapun, tidak sedang sakit, itu masih bisa ditunggu lagi sampai maksimal 2 minggu lewat dari HPL. 2 minggu lewat dari HPL itu kapan? Tepatnya 42 minggu. Jadi kalau Bunda itu sudah lewat dari HPL itu wajib sekali setiap 1 minggu sekali Bunda harus cek USG ya. Karena HPL itu 40 minggu, nanti di usia 41 minggu jika dedek bayinya belum lahir juga Bunda wajib sekali USG lagi. Dan ditunggu lagi kok sampai 42 minggu ini belum lahir juga, di usia 42 minggu ini
ini Bunda juga wajib USG lagi untuk melihat apakah masih bisa ditunggu atau memang harus segera dilahirkan ya. Biasanya kalau yang harus segera dilahirkan itu dari hasil USG terjadi kondisi gawat janin yang bisa membahayakan nyawa janin dan juga nyawa ibunya. Misalkan dari hasil USG-nya itu dideteksi karena adanya ketuban yang sudah terlihat sangat keruh mungkin. Ketuban keruh itu biasanya dipengaruhi oleh semakin tuanya usia kehamilan dan juga karena semakin mengapurnya ari-ari, dan juga biasanya dedek bayinya itu bisa saja mengeluarkan BAB bayi yang pertamanya masih di dalam kandungan, karena normalnya BAB bayi yang pertama itu keluar saat bayi lahir. Nah, biasanya jika bayi mengalami suatu kondisi gawat janin, dia akan tidak bisa mengontrol BAB-nya dan BAB-nya bisa keluar di dalam rahim dan menyebabkan air ketubannya itu keruh karena adanya BAB bayi yang keluar, atau BAB bayi itu sering disebut dengan mekonium ya. Untuk itu Bunda, jika hasil USG-nya demikian ketuban keruh, minta saran terbaik dari dokternya. Selama ketubannya agak keruh saja, tidak keruh banget, agak keruh dan jumlahnya masih cukup, masih bisa untuk ditunggu, dan juga misalkan ada suatu kondisi terjadi lilitan tali pusat ya. Lilitan tali pusat, jika lilitannya itu sangat kencang, sangat ketat sampai bisa mencekik, istilahnya mencekik leher bayinya, itu suatu kondisi gawat, dimana jika memang lilitannya terlalu ketat itu biasanya ditandai dengan detak jantung si dedek bayinya, si janinnya itu bisa melemah atau bisa di atas normal ya. Kemudian selain itu juga bisa dilihat dari ari-arinya. Jika ari-arinya memang sudah tidak bisa menyalurkan nutrisi dari ibu ke bayinya, karena memang ari-ari itu normalnya di usia yang sudah hamil tua atau sudah lewat jauh dari HPL itu mengalami pengapuran ari-ari. Pengapuran ari-ari itu normalnya ari-ari itu terdapat di sana itu pembuluh-pembuluh darah yang bisa mengalirkan nutrisi dari ibu ke janin Bunda. Jadi pembuluh darah itu jika mengalami pengapuran, pembuluh darahnya menjadi menyempit dan warnanya menjadi memutih ya, tidak ada aliran darah sama sekali di pembuluh darah tersebut, sehingga aliran darah dari ibu ke janinnya itu akan terhambat. Nah, untuk itu bisa tanyakan saat USG bagaimana kondisi ari-arinya, apakah sudah pengapuran banyak ataukah masih bisa untuk ditunggu lagi. Dilihat dari ari-ari, dari lilitan tali pusat, dan juga dari air ketubannya. Nah, semua itu bisa menentukan boleh ditunggu atau harus segera dilahirkan. Nah, seperti itu ya bunda-bunda semuanya. Untuk itu mulai sekarang jangan khawatir, jangan cemas, jangan berkecil hati, jangan bersedih. Walaupun Bunda sudah melewati HPL, yang terpenting hasil USG dan laboratoriumnya itu normal semua, masih aman kok Bunda, masih bisa ditunggu lagi ya. Yang perlu Bunda tahu bahwa dedek bayi itu sebenarnya pintar. Dia tahu kapan waktu yang tepat buat dia itu akan segera lahir, asalkan semuanya normal, posisi dedek bayinya juga normal dan Bunda tidak mengalami panggul sempit. Itu Bunda harus lebih semangat lagi mulai sekarang, harus lebih optimis lagi. Percaya pada kekuatan Bunda sendiri, pada kekuatan tubuh Bunda sendiri, pada kekuatan janin Bunda sendiri dan juga jalan lahir Bunda ya. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.